Ustadz izin bertanya, apakah ngopi dan ngemil saat kajian termasuk tidak memuliakan ilmu? Saya melakukan itu karena kadang suka mengantuk. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ngopi dan ngemil. Ini pertama tergantung ya. Kita ada punya dua kotak. Kotak yang pertama memang kita itu waktu kajian, itu waktu majelis. Dengan itu bukan waktu kajian, itu bukan waktu majelis, tapi kita manfaatkan momen untuk mendapatkan tambahan ilmu. Ini dua kotak yang berbeda. Syattani baina musyarrikin wa mugharribi, kata para ulama. Berbeda antara dua hal ini. Kalau hanya memanfaatkan waktu nggak ada masalah. Sebagaimana sebagian para ulama kalau kita baca biografi mereka benar-benar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk ilmu di tengah-tengah aktivitas mereka yang tidak menzolimi pihak manapun. Seperti misalnya Ibnu Taimiyah Al-Jadd itu diriwayatkan ketika masuk kamar mandi memerintahkan anaknya untuk membaca buku. Masuk kamar mandi loh. Masuk kamar mandi, beliau minta anaknya untuk membacakan buku sehingga beliau bisa tetap mendapatkan manfaat ilmu fawaid dalam aktivitas di kamar mandi. Pertanyaannya, apakah ini tidak memuliakan ilmu? Jawabannya enggak. Karena ini memanfaatkan waktu dan timing. Ini bukan waktunya dars, bukan waktunya halakoh, bukan waktunya kajian, bukan waktunya majelis. Ini aktivitas. Seperti misalnya kita kita pergi kantor, pulang kantor pakai headset, terus kita putar kajian sambil nyatet dan sebagainya, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau itu waktunya majelis, maka fa'ati kulladzi haqqin haqqo, tunaikan hak majelis. Tunaikan hak majelis, itu nggak ada apa-apa. Dan itu yang diterapkan para ulama. Dulu di zamannya para ulama seperti Abdurrahman bin Mahdi, itu jangankan ngemil atau ngopi, itu nyerut pensil aja, itu kajian diliburkan. Diliburkan. Makanya kalau kita terapkan saran ini, libur terus kita nih. Makanya nggak efektif dah. Kita libur terus kerjanya, nanti libur lagi, nanti libur lagi. Diliburkan, serut. Ini alat tulis ya. Yang ini sarana, alat tulis. Kenapa? Karena standar mereka kalau mau persiapan sebelum kajian. Jangan pas kajian lagi ini riwah inilah, riwah itulah dan seterusnya. Itu jadi sekali lagi kita harus hargai majelis tersebut. Ini majelis Allah turunkan sakinah. Ini majelis Allah kasih rahmah. Ini majelis malaikat saja menundukkan kepakan sayapnya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini majelis yang sangat bergengsi. Harus dijaga. Tapi ngantuk, di situ ujiannya, di situ perjuangannya. Ingat majelis ilmu itu bukan yang diasah, yang dilatih bukan hanya sebatas memahami atau menghafalkan sesuatu. Tapi yang diasah dan dibina adalah karakter dan sikap kita secara utuh pada saat itu gitu loh. Jadi makanya pentingnya majelis tuh itu hadirin. Dan online tuh bagus, tapi tidak bisa menggantikan. Nggak bisa menggantikan. Nah, pentingnya datang tuh itu, pentingnya datang itu. Tanpa kita tahu misalnya nggak semua bisa atau ini, kita tetap menghormati dan kasih udzur dan lain sebagainya. Tapi untuk diri kita penting. Karena semuanya dilatih gitu loh. Semuanya dilatih. Jangan berpikir, tapi kan saya bisa paham, iya. Tapi melatih semangat itu nggak bisa. Duduk, ngejaga, ngelawan rasa ngantuk dan nggak bisa nggak ada opsi lain. Kalau di rumah bisa aja kita pause, nanti kita ini lagi, nanti ngemil-ngemil dulu lah, pause terus gitu. Pas mau ini ada tetangga ngajak main bola, nanti ada main bulu tangkis, udah nanti nggak denger lagi udah. Itu manusia itu jamaah, manusia itu butuh diilzam. Makanya sistem itu penting. Karena ilzam itu dikondisikan dengan sebuah rules, sebuah peraturan atau sebuah kondisi yang dimana dia nggak bisa bergerak gitu loh.
Dan otomatis dia mau nggak mau harus menata jiwa dan hawa nafsunya. Karena kalau dibiarkan begitu enggak. Itu penting. Simpel aja lah. Kita nih misalnya yang kuliah atau yang S2 atau S3. Lalu lagi buat skripsi atau tesis atau disertasi. Itu atau nggak usah disertasi atau tesis pas kita dapat kurikulumnya, dapat bahan-bahannya. Itu kalau kita lihat misalnya bahan-bahan kuliah kita, misalnya kayak S2 atau S3, kita kan saya bisa nih insya Allah ngerjain ini. Tapi kalau kita nggak masuk ke sistem, itu banyak di antara kita nggak akan ngerjain. Udah. Cuman bisa aja, nggak akan selesai-selesai juga tuh. Kapan kita selesai? Ketika kita dikondisikan oleh sistem, gitu ada deadline, ada ini harus ketemu dengan dosen pembimbing, harus ini segala macam, baru kita mau nggak mau harus bergerak. Kecuali anomali di antara kita, mayoritas kita tuh butuh itu. Dan yang udah jago pun bukan berarti dari awal langsung bisa, enggak. Itu biasanya dia sudah terbangun mental itu atau habits itu atau pola itu dari dulu sehingga sekarang udah dia ngejalanin aja pola yang dibangun dari dulu. Itu pentingnya lingkungan, itu pentingnya guru, itu pentingnya teman, itu pentingnya sistem, ini pentingnya komunitas, ini pentingnya jalan bareng tuh di situ. Karena jadi baik tuh susah hadirin. Dan ngelawan nafsu tuh luar biasa. Jadi untuk sampai ke level yang tadi kita bilang ya, al-istighna billah, merasa cukup dengan Allah dan Rasulnya, itu butuh support system yang solid. Makanya Al-Imam Az-Zarnuji dan Allah mengatakan, kalau mau istiqomah dan mau jadi penuntut ilmu yang benar, kita harus milih ilmu, guru, sama teman. Kita tuh harus hidup bareng ilmu, hidup bareng guru, hidup bareng teman. Kenapa? Karena kita dipagerin gitu loh. Jadi begitu ini kumat, dipagerin sama guru kita. Guru nggak ada teman kita. Ini begitu nggak ada siapa-siapa, ingat ilmunya. Oh ya nggak boleh. Karena nggak setiap saat kita bisa terkontrol dengan ilmu kita dalam proses jadi baik ya. Ya kalau udah level Abu Bakar ya beda lah hadirin. Level Imam Syafi'i jelas beda. Tapi kan kita bukan level itu. Gitu. Makanya banyak di antara kita tuh yang semangatnya udah pas di kajian aja, begitu aktivitas sehari-hari lagi udah balik lagi. Kenapa? Karena itu tadi. Makanya para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan tujuannya bukan sebatas nyari kajian, tapi nyari kehidupan. Itu. Jadi kehidupan bareng Rasulullah SAW, kehidupan bareng para sahabat yang lain, teman-teman yang berusaha jadi baik, jadi orang bertakwa dan sebagainya. Itu kenikmatan hidup tuh di sana. Makanya para ulama mengatakan, kalau nggak salah disebutkan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya, As-sadiq qabla tariqa, teman dulu baru kita berjalan. Gitu. Jadi teman dulu sebelum jalan. Perjalanan itu butuh teman. Jangan kita, para nabi aja tuh di hidup bersama hawariyin dan para sahabat, para nabi dan rasul. Itu butuh hal yang demikian. Sehingga itu tadi. Makanya pentingnya untuk tidak ngomel, adab terus dijaga. Nanti ustadz kita negor di sisi kanan, kan misal ketika ustadz kita negor sisi kanan, kan sisi kiri jadi yang baru masukin itu kan ikutan kesel hadirin gitu loh. Padahal negornya sebelah kanan, tapi kiri juga merasa gitu. Akhirnya lipat-lipat masukin lagi, baik lagi. Itu manusia tuh dalam proses jadi baik tuh butuh itu. Makanya kenapa sekolah itu penting dan selalu penting gitu. Kenapa? Atau misalnya kenapa masukin anak ke sekolah lebih mudah daripada homeschooling walaupun orang tuanya cerdasnya minta ampun. Karena mengilzam tuh susah. Membuat sistem tuh susah. Kalau bisa alhamdulillah. Kan saya tidak mengatakan mustahil atau nggak benar, enggak. Tapi saya cuma bilang kenapa secara kenyataan memasukkan ke sekolah itu lebih mudah daripada homeschooling. Dan hari ini homeschooling pun nggak pure homeschooling kan, ada dibuat lagi komunitas segala macam. Itu salah satu fungsinya apa? Untuk ngebangun ilzam itu loh. Ilzam manusia tuh harus dilazimkan dengan dipaksa oleh sistem atau oleh peraturan, oleh rules dan seterusnya. Itu baru manusia tuh akan pelan-pelan berubah jadi baik gitu loh. Makanya pentingnya majelis tuh itu. Dengan demikian kita akan ini dan seterusnya.